Lalu seperti apa langkah pemerintah dalam menentukan 1 Ramadan 1447 Hijriah sebagai awal ibadah puasa 2026? Dan bagaimana seharusnya menyikapi perbedaan dalam penentuan awal Ramadan? Kita akan membahasnya langsung bersama penceramah Ustadz Dasat Latif. Selamat malam Ustadz Dasat, Assalamualaikum. Ustadz Dasat, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Iqbal, gimana kabar? Sehat, semoga Ustadz juga selalu sehat ya. Terima kasih sudah bergabung dengan Alhamdulillah. Breaking News Metro TV. Ustadz, kita juga ada ahli astronomi Pondok Pesantren As-Salam Sukoharjo, A.R. Sugeng Riyadi. Pak A.R. Sugeng, Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iqbal. Salam ta'zim, Ustaz Dasat Latif dari Solo, Indonesia. Baik, terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh, sudah ya, Ustaz. bergabung di Prime Time di Breaking News Metro TV. Dan saya ingin ke Ustadz Dasat lebih dahulu. Jadi makna perbedaan penentuan awal Ramadan, ada yang gunakan hisab dan Rukyatul Hilal, Ustadz Dasat. Umat Islam ini seperti apa harus menyikapinya? Dan apakah kehadiran negara dalam sidang isbat sejauh ini sudah menjawab kebutuhan keagamaan masyarakat dengan mengedepankan kemaslahatan umat, Ustadz? Mestinya ini sudah tidak menjadi masalah, sebab ini sudah bertahun-tahun kita alami seperti ini. Jadi pilihannya bebas, dan semua ada dasarnya, ada dalilnya, dalil keilmuan fikihnya, dalil teknologi pengetahuannya, semua ada. Jadi masyarakat tinggal, terutama umat Islam, tinggal mau mengikuti yang mana. Jadi perbedaan seperti ini tidaklah menjadi alasan buat kita untuk dibesar-besarkan. Lebih baik kita lebih bijaksana, arif, untuk saling memahami dan menerima perbedaan ini. Ini sudah lama, saya sebagai warga negara Indonesia mestinya berharap pemerintah mampu mengatasi hal seperti ini. Sebab saya ini hidup di zaman Pak Harto dan hidup di zaman sekarang. Tentu saya bertanya-tanya, kenapa ketika zaman Pak Harto tidak pernah kita alami seperti ini? Kenapa di zaman pasca reformasi barulah kita mengalami hal seperti ini? Kalau himbauan saya lebih kepada bagaimana mengutamakan persatuan, ukhuwah. Kalau bisa, karena ini hari besar umat Islam, mestinya pemerintah betul-betul memikirkan bagaimana supaya 1 Ramadan itu kita tidak berbeda lagi. Ya, 1 Muharram kita tidak pernah beda. Kenapa ketika masuk Ramadan itu kok berbeda? Ini jadi menjadi pertanyaan masyarakat awam. Sehingga saya pribadi tidak mewakili siapa-siapa, mengharap kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk mencari solusi supaya perbedaan-perbedaan ini tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Tapi syukurnya, meskipun kita berbeda sudah bertahun-tahun, alhamdulillah tidak ada efek yang perlu kita cemaskan. Tidak ada bahasa anak-anak sekarang, tidak ada saling membuli, ya, saling menyikapi saja. Yang lucu itu tadi ada kawan saya, kamu ikutin mana? Dia bilang, Ustadz saya ikuti mana yang paling cepat, mana yang paling terlambat datang, dan mana yang paling cepat, paling terlambat. Maksud saya dia bilang mana yang paling terlambat puasa, mana yang paling cepat lebaran. Nah, kalau sudah begini tentu ibadahnya akan sia-sia, sebab bukan lagi bergembira menyambut Ramadan, justru dia menilai Ramadan ini menjadi siksaan buatnya. Jadi semoga masuknya Ramadan ini kita bergembira. Mau berbeda atau tidak, kita tetap bergembira, dan bergembiranya itu wujud nyatanya kita saling menghormati, tidak saling membuli, tidak saling menyalahkan. Saya kira begitu. Baik Ustadz, jadi bergembira tapi tetap fokus menjalankan ibadah ya. Tadi kalau seperti kelakar dari rekan dari Ustadz Dasat. Nah, saya ingin ke Pak A.R. Sugeng. Ya. Tahun lalu kita masih ingat ya Pak Sugeng ya, sempat terlihat hilal hanya di Aceh. Nah, setelah itu baru diumumkan seluruh wilayah Indonesia berpuasa. Kalau tahun ini seperti apa Pak Sugeng? Karena menurut rilis BMKG, posisi hilal di seluruh Indonesia kemungkinan masih berada di bawah ufuk matahari, Pak Sugeng. Baik, Mas Iqbal, terima kasih. Seperti yang kita ketahui,
Tadi Ustadz Das Abdul Latif juga menyampaikan ilmu pengetahuan khususnya astronomi sudah sangat tinggi akurasinya begitu. Sehingga prediksi-prediksi ini sangat mungkin untuk bisa kita percaya ya. Nah, untuk awal Ramadan ini secara ilmu astronomi, konjungsi atau ijtima terjadinya ya hari ini ya. Hanya hari ini kok sekarang saya lihat di jam HP ini kan pukul 18.50 ya. Ya. 18.50 artinya belum jam 19 atau 19-nya itu masih kurang 10-an menit. Sementara konjungsi itu akan terjadi nanti jam 19 atau 7 malam lebih 3 menit kira-kira seperti itu. Sehingga memang detik ini itu bulan dan matahari ini belum konjungsi, belum ijtima atau belum terjadi gerhana matahari yang sekarang ini gerhana matahari cincin berada di sekitar benua daratan selatan. Kemudian karena hilal ini belum konjungsi dengan matahari, maka saat ini sudah maghrib dan sudah lepas maghrib gitu, ini bulan dan matahari sama-sama sudah terbenam. Ya. Nah, di Indonesia dari timur sampai barat itu nanti memang bulan terbenam dahulu sebelum matahari terbenam. Secara ilmu astronomi, hilal itu negatif. Min 2 sampai sekitar nanti mungkin di ujung barat paling Indonesia ini menurut data astronomi itu sekitar min 0,67 ya, mendekati 1. Dan itu minus ya. Di seluruh Indonesia ini hilal adalah minus sehingga mustahil untuk diruqyat dengan teknologi secanggih apapun. Gitu Mas Iqbal. Oke. Baik Pak Sugeng, nanti kita masih akan membahas soal ini, terutama perbedaan ini yang seharusnya dinilai bisa menjadi edukasi tersendiri soal metode penentuan awal bulan Komariah. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kami juga akan hadirkan pantauan hilal dari berbagai daerah. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV, kami akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami masih menghadirkan pantauan hilal di sejumlah titik, di antaranya di Medan, tepatnya di Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU. Ada rekan Edi Sumbiring di sana yang akan melaporkan selengkapnya. Edi, bagaimana pemantauan di sana? Iqbal dan juga pemirsa, pantauan hilal di Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini masih berlangsung, dan pantauan hilal ini juga disaksikan langsung oleh Wali Kota Medan, Riko Waas. Riko juga sempat melihat langsung melalui monitor dan melalui teleskop dan mendengarkan penjelasan mengenai data hisab, yakni perhitungan astronomi terkait tinggi hilal dan sudut elongasi bulan. Pengamatan pun dilakukan dengan menggunakan sejumlah teleskop besar dan komputer yang nantinya digunakan untuk melihat hasil pantauan hilal. Sedikitnya ada 3 teleskop canggih jenis Brazier yang digunakan untuk melakukan pemantauan hilal. Dalam menentukan awal Ramadan, Indonesia mengikuti standar yang disepakati oleh negara-negara MABIMS, yakni kriteria minimal tinggi hilal di atas ufuk sekitar 3 derajat dan jarak sudut elongasi dengan matahari sekitar 6,4 derajat. Namun saat ini, pada saat matahari tenggelam di posisi hilal sudah berada di bawah ufuk, yakni ketinggian hilal berada di minus 0,1 derajat 37 menit 44 detik, sedangkan jarak sudut elongasinya berada di 0 derajat 57 menit 44 detik, dan dapat dipastikan hilal tidak terlihat dari langit Kota Medan. Hasil pengamatan ini akan dilaporkan sebagai bagian dari bahan pertimbangan dalam penetapan awal Ramadan. Selanjutnya, keputusan akan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh pihak terkait. Pemirsa, hingga saat ini tim masih terus melakukan pemantauan. Kami juga akan menunggu hasil resmi dari pengamatan yang sedang berlangsung di observatorium ini. Sementara itu, untuk kondisi cuaca, langit di Kota Medan malam hari ini memang terlihat mendung dan berawan tebal. Berdasarkan perkiraan BMKG, cuaca di wilayah Medan malam ini diperkirakan akan berawan dengan potensi hujan ringan. Demikian Iqbal yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Edi Sumbiring melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Hilal juga tidak terlihat di sana. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama Ustadz
Dasat Latif dan Pak AR Sugeng. Ustadz Dasat, soal perbedaan ya, kalau tadi seharusnya tidak dipermasalahkan karena kita sudah mengalaminya hampir setiap tahun. Tapi apakah perbedaan metode ini sebenarnya bukannya mempertajam perbedaan, namun bisa untuk mengedukasi ke masyarakat soal metode penentuan awal bulan Komariah, Ustadz Dasat? Ya, saya sih pada pola pikir saya itu bukan Allah tidak akan melihat siapa yang lebih duluan puasa, tetapi lebih fokus kepada siapa yang lebih ikhlas dan siap untuk masuk Ramadan. Jangan sampai kita memperkeruh sambut Ramadan dengan perbedaan ini, lalu kurang siap menyambut ibadah-ibadah Ramadan. Lebih utama bagi saya mempersiapkan diri menyambut Ramadan daripada ribut dan memperkeruh suasana tentang satu Ramadannya. Saya kalau ditanya, Ustadz ikut mana? Tentu saya sebagai warga negara Republik Indonesia, saya ikut pemerintah. Lalu ada kawan saya berkata, Ustadz kenapa ikut pemerintah? Quran aja dikorupsi. Itu lain soal, itu lain babnya. Tapi kalau bab ini saya ikut pemerintah. Kenapa saya ikut pemerintah? Sebab satu, suasananya mayoritas. Nah, bukankah persatuan ukhuwah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bukankah kita diajarkan oleh Al-Quran untuk selalu mengedepankan persatuan. Dan saya lebih yakin. Kenapa saya lebih yakin? Sebab ini kan pemantauannya dari beberapa negara ya, wilayah yang ada di kawasan Nusantara. Berarti akurasinya bisa dipertanggungjawabkan dengan melihat beberapa wilayah. Kemudian kalau menurut Quran, ulil amri minkum, mengikuti pemerintah. Nah, kalau mengikuti pemerintah, saya lebih lapang dada. Tidak berarti ini harus diikuti, ini pendapat saya. Saya lebih lapang dada. Kenapa? Karena di dalamnya ada ormas-ormas lebih banyak. Tidakkah yang lebih banyak itu bermusyawarah, itu lebih maslahah daripada kita berpecah belah. Jadi lebih kepada keutamaan saya selalu berpikir, saya selalu dalam metode dakwah itu mengedepankan ukhuwah, mengedepankan persaudaraan. Jadi hal seperti ini tidaklah prioritas buat saya. Yang prioritas buat saya adalah ketakwaan, keikhlasan kita menyambut Ramadan dan kesiapan kita memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan ini. Baik, Allahu a'lam. Ustadz. Ini juga momentum untuk mendapatkan ukhuwah itu tadi yang melatih. Mungkin yang selama ini sedikit terlupakan begitu. Ramadan ini bisa dijadikan momentum untuk memperkuat ukhuwah antar umat. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kami akan berbincang kembali dengan Ustadz Dasat dan Pak AR Sugeng. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Dipersembahkan oleh didukung oleh Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, ini adalah situasi terkini di Hotel Borobudur, Jakarta, tempat akan berlangsungnya sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Hingga saat ini, Kementerian Agama menyatakan hilal atau bulan sabit baru ini belum terlihat di wilayah Indonesia pada sore hari ini, namun nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam konferensi pers resmi di depan seluruh awak media yang sudah bersiaga di Hotel Borobudur. Sejauh ini pemantauan dari berbagai titik di seluruh wilayah di Indonesia. Di titik pemantauan tepatnya ada total 133 titik, di mana 96 titik pemantauan dikoordinasikan oleh Kementerian Agama, sementara itu 37 titik dipantau oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sehingga total menjadi 133 titik pemantauan hilal untuk menghimpun data hisab rukyat yang akan dibahas atau dilaporkan dalam sidang isbat penetapan awal Ramadan ini. Nah, sejauh ini dari berbagai titik pemantauan rekan kami, posisi hilal belum memenuhi kriteria visibilitas hilal atau imkanur rukyat yang digunakan Indonesia ini bersama negara-negara anggota MABIMS, yakni Brunei Darussalam,
termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kriteria yang digunakan ini mengacu pada ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk pada saat matahari terbenam dan elongasi, atau jarak sudut bulan dan matahari minimal 6,4 derajat. Nah, ini belum memenuhi kriteria visibilitas. Sehingga tadi juga dinyatakan pada pemantauan di Jakarta Barat, tepatnya di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari, secara hisab yang mengacu pada kriteria Mabims, 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Namun sekali lagi nanti kami masih akan menantikan pernyataan resmi dalam konferensi pers yang disampaikan dalam sidang isbat yang akan segera berlangsung. Kita masih bersama ada Ustadz Das'ad dan juga Pak A.R. Sugeng untuk membahas terkait dengan jelang 1 Ramadan 1447 Hijriah. Pak Sugeng, jadi faktor apa saja yang mempengaruhi terlihatnya hilal? Benarkah ada faktor cuaca, kemudian ketinggian hilal dan sudut elongasi yang rendah dan sebagainya? Apa saja, Pak Sugeng? Baik, Mas Iqbal. Untuk melihat hilal ini memang tidak mudah, tetapi bagi orang yang sudah berpengalaman sejatinya mudah gitu ya. Faktor-faktor kegagalan proyek hilal yang pertama memang cuaca. Jadi ketika ada awan setipis apapun itu mengganggu hilal. Mengapa? Karena hilal ini adalah benda yang sangat tipis melengkung dan kontrasnya ini hampir sama dengan warna ufuk barat saat matahari terbenam. Kemudian kedua adalah ketinggian hilal. Ketika ketinggiannya itu masih di bawah 7 derajat, itu sangat sulit melihat kita dengan mata. Bahkan mata pun mata normal bisa melihat itu di atas 7. Itu pun rekor dunia kalau matanya sangat peka. Nah, ketika hilal di atas 10 ini sudah mudah gitu ya. Kemudian tentang elongasi. Elongasi ini adalah jarak dari posisi matahari ke bulan. Itu ya secara rekor dunia itu 6,4, itu pun dengan alat. Dengan mata itu di atas 15 derajat lah. Sehingga dengan data cuaca, kemudian elongasi dan ketinggian yang pada hari ini mustahil, itu membuat hilal nggak bisa terlihat. Saat cuaca cerah, itu bisanya dilihat dengan teleskop canggih sekalipun, itu rekor dunia ini masih sekitaran 6 derajat. Kurang dikit lah. Di bawah 5 ini belum. Sehingga kalau ada yang bisa mengaku melihat hilal di bawah 5, apalagi tanpa alat, ini sesuatu yang secara saintis, secara astronomis itu mustahil. Ya, elongasi di bawah 6,4 juga mustahil. Dan pengamatan ini sejatinya harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah punya pengalaman, karena posisi bulannya sangat kecil di ufuk yang sangat luas itu, tanpa bekal ilmu astronomi dan pengalaman melihat medan pandang sangat sulit, sehingga kegagalan sering terjadi, bahkan klaim-klaim ru'yah sering terjadi. Semoga kedepannya semakin kita tingkatkanlah ilmu melihat hilal dengan belajar dan juga praktek pengamatan hilal. Begitu Mas Iqbal. Oke, karena ada yang menggunakan acuan global, ada juga menggunakan acuan lokal ya, dan oleh karena itu yang terpenting adalah fokus kepada ibadahnya, dan tadi Ustadz Das'ad mengedepankan ukhuwah. Ustadz Das'ad, kalau kita melihat di luar soal perhitungan, soal teknis, dalam menyambut Ramadan tadi ada menyebut soal ketakwaan ya. Kalau kita lihat situasi dunia belakangan kan tensinya cukup panas, apalagi mengingat nasib saudara-saudara kita saat ini yang berada di Palestina juga sangat memprihatinkan. Bahkan tidak dalam keadaan bulan Ramadan pun mereka terpaksa harus berpuasa karena keadaan yang penuh dengan cobaan begitu. Apa yang bisa dimaknai dari Ramadan kali ini Ustadz Das'ad di tengah kondisi global yang seperti itu saat ini? Baik, Ramadan itu dari 12 bulan Allah hadirkan, ada satu yang disebut Ramadan. Ramadan itu kalau bahasa Indonesianya panas atau membakar. Dari segi arti berarti sebenarnya Ramadan Allah hadirkan untuk membakar dosa dan kesalahan. Untuk bulan tobat, seolah-olah Allah ingin katakan, Mas Iqbal, Das'ad, 11 bulan nih kau lupakan saya. Tapi wala ta'isu min rauhillah, jangan kau putus asa akan rahmatku. Aku hadirkan 1 bulan untuk laundry, mencuci, membersihkan dosa-dosamu. Tuh makna pertama. Makna kedua, esensi puasa. Ya, saum. Saum itu bukan sekedar menahan lapar dan minum, tapi lebih dari itu adalah pengendalian hawa nafsu. Ya, bagaimana kita dicontohkan pengendalian hawa nafsu itu, misal Mas Iqbal, air putih itu halal, bersih dan suci, bisa diminum.
Tapi ketika bulan Ramadan jam 12 tidak bisa. Tetap halal tapi tidak bisa. Kenapa? Tunggu sampai maghrib. Makna dalam dunia sehari-hari bagi pejabat, boleh enggak dia pamer-pamer mobil? Boleh enggak dia hidup-hidup hedon-hedon seperti itu? Memamerkan kekayaan? Boleh, tapi setelah rakyatnya juga makmur dan kaya. Nah, itu yang disebut makna ketiga dari puasa itu adalah makna dari Ramadan ini. Setelah puasa, makna puasa itu adalah selain pengendalian hawa nafsu juga ada kepekaan sosial, kepedulian. Maka itulah sebabnya Nabi katakan, Hairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya. Bukanlah orang yang spesial di hadapan Allah kalau Ramadannya 30 full, tapi tetangganya dia tidak peduli. Dia tidak punya kepekaan sosial. Tetangganya kelaparan, dia tidak peduli. Esensi puasa itu adalah tenggang rasa dan kepedulian sosial. Maknanya kita, maaf, sehari aja kita, bukan sehari, mulai dari subuh sampai maghrib, tidak makan, kita sudah payah, lelah. Bagaimana saudara-saudara kita yang tidak jelas makannya? Kadang makan, kadang tidak. Nah, inilah yang ingin dibentuk oleh puasa supaya punya kepedulian dengan sesama. Jangan sampai kita soleh dalam ibadah mahdah, ibadah kepada Allah, dan ternyata ibadah kepada sesama manusia kita rusak. Padahal Islam itu mengajarkan dua kebaikan. Hablum minallah, hubungan kepada Allah yang kita sebut dengan ibadah mahdah. Kemudian hablum minannas yang kita sebut dengan muamalah, hubungan kepada sesama manusia. Ramadan hadir ini baik. Dia vertikal dan horizontal. Vertikalnya itu kepada Allah. Sehingga Allah katakan, as-saumul, puasa itu untuk saya yang langsung membalasnya. Kemudian esensi yang keduanya, setelah puasa jangan lupa kamu lapar, bagaimana saudara-saudaramu yang lapar di Palestina, ikut bantu. Bagaimana cara bantunya? Nggak usah ikut ke sana perang, karena bahasa Arab aja kita tidak tahu. Lalu bagaimana? Ramadan ini kan kita mengeluarkan zakat. Ramadan ini kita mengeluarkan zakat harta 25%. Maka dikeluarkanlah, kalau memang di lingkungan kita nih di Indonesia sudah selesai semua, barulah kita nyebrang ke negara lain. Jangan sampai semut di seberang mata nampak oleh kita, sementara gajah di pelupuk mata tidak nampak. Maknanya jangan sampai kita terlalu jauh memikirkan negara lain, negara kita juga banyak yang miskin ekstrim. Maka Ramadan ini hadir untuk kepedulian sosial, gitu. Oke, baik. Itu menjadi momentum juga ya Ustadz, pengingat terutama bagi mereka. Tadi kebetulan Ustadz juga menyebut soal gaya hidup yang dipertunjukkan pejabat. Ini bagi para pemimpin ya yang seharusnya menjadi teladan bagi rakyatnya. Mungkin saatnya untuk bisa akhirnya memaknai bagaimana menjadi teladan yang sesungguhnya, begitu kalau menggunakan momentum betul. kali ini. Puasa itu kan pengendalian diri. Saya air putih, pisang itu kan halal, Bang. Tapi tidak boleh ketika jam 12 siang. Kapan bolehnya? Maghrib. Itu artinya kita mampu menunda. Orang Islam kalau berhasil puasa, jangankan yang haram, yang halal aja mampu dia tunda dirinya. Seperti yang Bang Iqbal tadi sampaikan. Ya, boleh enggak pejabat pamer-pamer, memperlihatkan kekayaannya, memperlihatkan mobil-mobil mewahnya? Boleh enggak? Boleh, tetapi setelah rakyat juga mapan dan kaya. Jangan sampai pejabat kita yang digaji oleh rakyat kemudian memperlihatkan kemewahan di depan rakyat kita yang miskin. Mesti kita belajar dari tahun lalu Agustus. Itu pemicunya karena ketidakpuasan dan kecengkelan masyarakat. Ada yang kita lihat bermewah-mewah, pejabat menyalahgunakan pajak, terang-terangan mempergunakan kesewenangan sementara rakyat butuh lapangan kerja. Nah, Ramadan hadir untuk evaluasi. Ya, Ramadan hadir untuk menghadirkan pejabat-pejabat yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Juga menghadirkan masyarakat yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Boleh kecewa sama pemerintah, boleh, tapi tidak boleh merusak fasilitas umum.
Saya boleh kecewa kepada bupati saya, tapi tidak berarti saya boleh bakar rumahnya. Karena pemimpin kita dalam Islam itu, kalau kita belajar dari sholat berjamaah, itu kan ada pemimpin yang kita sebut imam. Ada rakyat yang sebut kita makmum. Di belakang makmum itu, pas di belakang imam sebelah kanan, ada disebut muballagah. Yang kalau Bang Iqbal dengar kalau di Masjidil Haram, Pak Imam As-Sudais katakan Allahu Akbar, ada yang teriak di belakangnya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu muballagah. Muballagah berasal dari kata muballik. Yang muballik itu penyampai, pembicara, yang juru bicara, ini rakyat. Maka ketika rakyat menyampaikan aspirasi, anggota DPR jangan sembunyi. Supaya apa? Anak SMK tidak keluar jalan bawa tombak. Itu semua menjadi Ramadan ini bulan untuk evaluasi buat kita semua. Tentu kita malu umat Islam kalau negara kita ini tidak makmur, negara kita ini ribut. Kenapa? Karena kita mayoritas. Berarti yang patut menjadi pertanyaan dan renungan buat kita, koreksi, kenapa kita mayoritas Islam tapi kita tidak bisa menikmati indahnya Islam dalam bernegara. Oke, baik. Ternyata banyak makna yang bisa dipetik ya, terutama bukan hanya yang terlihat visual secara langsung, tapi juga mungkin menjaga di media sosial ya, Ustadz As'ad, karena kan itu juga dilihat dan didengar begitu, tentu juga seharusnya dijaga. Tapi nanti kita akan bahas soal itu, Ustadz. Saya ingin ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, soal kriteria yang digunakan ya, ini ada kalender Hijriah, baik itu yang digunakan secara global maupun secara lokal. Artinya kalau global ini terlihat di belahan bumi manapun, misalnya menggunakan acuan di Alaska, Amerika Serikat. Tapi yang untuk lokal harus terlihat di wilayah setempat begitu. Nah, apakah dari aspek ilmu astronomi ini memang yang selalu menjadi pembahasan setiap sidang isbat setiap tahunnya, atau ada yang berbeda di tahun-tahun terakhir ini, Pak Sugeng? Baik, makasih Mas Iqbal. Jadi perkembangan terbaru tahun ini 1447 Hijriah, Ormas Besar di Indonesia Muhammadiyah itu resmi beralih haluan meninggalkan hisab wujudul hilal yang bermarkas di Yogyakarta, wilayahnya Republik Indonesia, beralih kepada hisab imkanur ru'yat yang markasnya tidak lagi di Indonesia, tapi di seluruh muka bumi. Dan tidak hanya di Alaska. Suatu saat akan berpindah, di mana hilal sudah memenuhi parameter kalender globalnya, PKG 1 maupun PKG 2 dalam kalender hijau global itu. Jadi kalau lokal di Indonesia ini, katakanlah hari ini negatif ya, negatif min 1,6 di Indonesia Timur dan negatif min 0,8 atau 0,6 di Indonesia Barat. Tetapi ketika kita semakin ke barat, ini tinggi hilal akan semakin 0, kemudian positif, dan semakin tinggi. Jadi nanti saat maghrib di Saudi, tinggi hilal itu kira-kira hampir 1, sekitar 0,86 derajat ya, saat maghrib di Saudi. Itu sudah positif. Jadi menurut kriteria hisab wujudul hilal, Saudi sudah positif. Hanya ketika di ru'yat itu kan mustahil secara ilmu astronomi ya. Jadi kemungkinan Saudi mestinya kalau ru'yat murni itu akan istiqmal. Semakin ke barat, nah ternyata setelah sampai Amerika, ketinggian hilal itu pada saat maghrib di sana itu sudah di atas 5 derajat. Karena terpenuhi di salah satu tempat di muka bumi begitu ya, maka KHGT sudah memutuskan bahwa tanggal 17 ya saat konjungsi itu sudah masuk tanggal atau hari baru kalender setelah bulan Sya'ban, yaitu Ramadan. Maka wajar ketika menggunakan kalender hijriah global tunggal itu, hisab yang sudah terpenuhi di salah satu tempat di muka bumi, dan kasus KHGT untuk tahun ini adalah di Alaska, di Amerika, itu tanggal 18, besok itu sudah memasuki tanggal 1 Ramadan. Tetapi mengapa kalender hijriah global yang dipakai Turki berbeda? Karena Turki menurut edaran resmi dari pemerintah Turki itu 19. Karena Turki menganggap Alaska yang sudah terpenuhinya 5 derajat dan elongasi 8 derajat itu
di sana berpenduduk memang, tapi sedikit, sehingga tidak dianggap sebagai sebuah daratan yang itu berpenghuni secara resmi menjadi sebuah daratan perkotaan atau berpenghuni. Tapi bagi Muhammadiyah, karena ada daratan, ya sudah, itu positif, dan daratan memungkinkan dunia manusia sudah terpenuhi, makanya masuk. Sehingga ada perbedaan antara KHGT versi Turki yang 19 Februari dan KHGT versi Muhammadiyah yang 18 Februari. Jadi meskipun sama-sama KHGT, bisa terjadi perbedaan. Mengapa? Dalam menafsirkan daratan maupun bukan daratan, ketika terpenuhinya 5 derajat dan elongasi 8 itu bisa berbeda. Sehingga lokal dan global itu berbeda, bahkan sama-sama global pun juga akan berbeda ketika kemudian tafsir terhadap hilal itu berbeda. Dan tafsir itu dinamakanlah kriteria yang dipakai oleh Ormas, bahkan di Indonesia ini kriteria itu bernama Nyumabim ya, tinggi hilal minimal 3 derajat Sugeng. dan elongasinya 6,4. Yang untuk kasus Oke. Ramadan ini tidak terpenuhi. Nah, mungkin Pak Syawal, Sugeng. Dzulhijjah nanti bisa kita analisis lagi terpenuhi atau tidaknya. Sehingga itulah yang menyebabkan lokal dan global itu bisa berbeda. Gitu Mas Iqbal kira-kira. Oke, Pak Sugeng, kalau kita lihat saya baru saja update ya. Ini Malaysia sudah mengumumkan 19 Februari, kemudian Arab Saudi juga sama, Mesir juga sudah mengumumkan 19, kemudian juga di Singapura juga tanggal 19, Brunei, ini artinya kriteria menjadi acuan Mabims tadi ya. Namun Indonesia berbeda karena memang sampai saat ini masih belum diumumkan. Apa yang mungkin menjadi pembahasan sehingga belum diumumkan juga, Pak Sugeng? Baik, perkiraan kenapa belum diumumkan sedang ada diskusi alot. Kaitannya dengan ya pernik kriteria hisapnya sudah pasti ya bahwa kriteria Nyumabimnya nggak terpenuhi. Tetapi bahwa pernak-pernik kemudian pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya ini adalah faktor sosial dan juga faktor politis itu mungkin menjadi masuk ke dalamnya sehingga kita hanya diminta menunggu. Atau mungkin saya belum ngecek ya apakah saat ini di mana Sabang itu sudah maghrib dan sudah ada laporan dari sana. Ketika laporan dari sana itu belum muncul, artinya masih ditunggu ya. Sehingga memang pemerintah berusaha mengayomi pengamal hisab dan pengamal rukyat. Dan untuk kasus rukyat ini sampai ke seluruh wilayah Indonesia, pengamal rukyat terakhir adalah di Sabang. Ketika di Sabang ini sudah ada laporan, itu mestinya sudah clear seluruh laporan dari 103 titik tadi, dan mestinya akan segera langsung diumumkan. Kalau belum, itu faktornya bisa salah satunya adalah mungkin dari satu titik di antara 103 titik itu, khususnya titik terakhir di paling barat, itu mungkin belum memberikan laporannya. Oke, karena kita tentu perlu memantau langsung dari lokasi ya, baik Ustadz Das'ad dan juga Pak Sugeng. Mohon tetap bersama kami, nanti kita akan pantau langsung ke Hotel Borobudur, lokasi berlangsungnya sidang isbat yang akan segera dimulai konferensi pers ada rekan Gema Tanjung di sana. Gema, jadi bagaimana persiapan pelaksanaan sidang isbat di sana, Gema? Malam Iqbal, memang untuk saat ini kami awak media masih menunggu konferensi pers terkait dengan penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah akan digelar. Karena sebelumnya memang sudah dilaksanakan rapat tertutup pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat untuk penentuan dari 1 Ramadan. Dan sebelum rapat tertutup juga, Iqbal, tadi kami juga sempat mendengarkan adanya pemaparan secara terbuka terkait dengan pembahasan pemantauan hilal dan juga penghitungan secara hisab atau perhitungan astronomi, karena sebelumnya pihak dari tim Rukyatul Hilal Kementerian Agama atau Kemendak Cecep Nurwendia mengatakan bahwa sudah ada hitungan secara hisab yang sudah ditentukan dari rumus yang diberikan oleh Mabims, yaitu derajatnya minimal 3 derajat dan juga untuk elongasi 6,4 derajat. Tetapi dari penglihatan secara hisab, ini memang untuk tinggi hilalnya hanya terlihat di derajat -2 sampai dengan -2 dan -0,55, sedangkan untuk elongasinya ini hanya di derajat 0,56 sampai dengan derajat 1,53. Nah, angka-angka ini memang tidak sesuai dengan rumus dari Mabims yang minimal ini derajat 3 dan juga untuk elongasinya 6,4, sehingga memang secara hisab Ramadan ini jatuh pada tanggal 19 Februari 2026 atau pada hari Kamis lusa. Sedangkan untuk simulasi dari posisi hilal sendiri tadi sudah dilaksanakan juga dari tim Rukyatul yang mengatakan bahwa memang untuk
simulasi posisi hilal ini hanya terlihat fraksi iluminasinya sekitar 0,01% atau dengan posisi bulan sabit tua dengan posisi telungkup. Nah, posisi ini memang menjadi salah satu kriteria bahwa untuk hilal diperkirakan tidak terlihat, apalagi tadi sudah melewati masa ijtimak pada pukul 19.01 waktu Indonesia Barat, dan juga pihak dari Kemenak sudah mendapatkan laporan dari sejumlah daerah bahwa hilal tidak terlihat di sejumlah daerah. Tadi juga dari data yang dipaparkan oleh tim Rukyatul bahwa dari hampir sebagian wilayah Republik Indonesia, baik dari Aceh maupun di Papua, tidak terlihat adanya hilal, ataupun dari hitungan hisapnya ini tidak terlihat adanya derajat yang sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh pihak Mabims, yaitu persatuan dari Kementerian Agama 4 negara, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan juga negara Brunei Darussalam. Tadi sebelum rapat terbuka juga digelar oleh pihak Kemenak, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengatakan kepada awak media bahwa ada potensi perbedaan permulaan dari bulan puasa atau tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah antara pihak pemerintah dan juga Muhammadiyah. Namun Menak mengatakan jika memang ada perbedaan di tahun ini, diharapkan tidak menjadi perdebatan dan juga fokus kepada ibadah masing-masing di bulan suci Ramadan. Dan jika nantinya 1 Ramadan ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2026 oleh pemerintah, maka bulan Sya'ban ini akan digenapkan menjadi 30 hari untuk tahun ini. Nah, sebelumnya juga memang pihak Muhammadiyah juga sudah mengumumkan bahwa tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah akan jatuh pada esok 18 Februari 2026, karena untuk Muhammadiyah sendiri menggunakan metode baru, yaitu metode kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT untuk tahun ini. Nah, KHGT ini memang menggunakan hisap penghitungan astronomi untuk minimal derajatnya adalah 0,1 dan terlihat di seluruh lapisan bumi, sehingga untuk Muhammadiyah menggunakan hisap yang digunakan dari KHGT ini sudah terlihat hilalnya di bagian Alaska, Amerika Serikat. Sedangkan untuk pemerintah Indonesia sendiri menggunakan hisap dan juga Rukyatul Hilal yang akan dipantau hilalnya ini hanya di teritorial Indonesia saja, sehingga untuk saat ini memang tidak terlihat ya adanya pantauan hilal di sejumlah wilayah di Indonesia, dan dari simulasi juga tidak terlihat, begitupun juga dengan penghitungan hisap secara astronomis tidak terlihat adanya hilal pada malam ini. Maka memang diperkirakan untuk 1 Ramadan 1447 Hijriah untuk Indonesia ini diperkirakan akan jatuh pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2026. Iqbal. Baik, terima kasih Gemma melaporkan langsung. Nanti kami akan terus update situasi terkini di sana ya. Kami sambil terus menghadirkan video terkini dari lokasi pelaksanaan sidang isbat di Hotel Borobudur, Jakarta. Pak Sugeng, tadi seperti sudah disampaikan, ini ijtima sudah lewat ya tadi 19.03. Kemudian laporan terkini dari Sabang juga tadi terpantau terakhir masih minus 0,9 di bawah ufuk, begitu pula di Papua. Jadi apa yang kalau misalnya itu sudah tidak terlihat begitu dari berbagai titik pemantauan, apa yang masih dibahas di dalam ini ya, dalam pembahasan sebelum konferensi pers ini, Pak Sugeng? Pak Sugeng? Ya, baik. Baik, Mas Iqbal. Ya. Memang idealnya begitu sudah konjungsi terjadi, dan nggak usah nunggu konjungsi mestinya ya, karena data hisap kita sudah sangat akurat. Ketika di posisi Sabang ini sudah maghrib, dan kemudian laporan sudah disampaikan ke tim Falakiyah Pusat di tempat sidang isbat berlangsung, mestinya sudah ada kepastian bahwa pengumuman akan segera diumumkan antara 18 atau 19.
Yang secara astronomis tadi saya prediksi mestinya 19. Mengapa? Karena seluruh wilayah Indonesia itu negatif ya. Kalau negatif ini bagian makna lain dari tafsir Humia. Jadi ketika dalam hadis fa'in Humia atau fa'in Hubbiya itu ya salah satu fenomena yang terjadi saat negatif seperti ini. Jadi ketika negatif itu bagian dari terhalangnya hilal untuk terlihat, fa'akmilu. Jadi akmilu atau sempurnakannya itu pakai fa, artinya segera saja sempurnakan. Jadi idealnya mestinya ketika secara astronomis ini sudah fix, ya, karena sangat akurat kita akui keakurasian ilmu astronomi, segera diumumkan tanpa kemudian mempertimbangkan hal-hal karena umat sedang menanti kepastian tentang ibadah ini. Dan seperti pesan Ustaz Daksat Latif tadi, kita akan segera beribadah itu untuk meningkatkan kualitas. Terkait mau 18-19-nya itu bukan persoalan yang penting untuk kita bicarakan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kualitas puasa yang akan kita jalani ini betul-betul puasa yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga saja tidak lama lagi Pak Menteri ini sudah memutuskan untuk segera, karena sebenarnya tinggal membaca. Kenapa? Karena secara sains jelas-jelas negatif. Setelah saya tadi saya barusan mengecek, jadi maghrib di Banda Aceh itu sekitar jam 7 kurang 9. Pol-polnya ya jam 7, apa namanya itu? Jam 7 itu mesti sudah. Sementara sekarang sudah pukul 7 malam lebih 33. Itu artinya sudah lebih dari 30 menit saat maghrib di Sabang. Mestinya adalah sudah ada kepastian akan diumumkan. Nah, apa penyebabnya? Saya sendiri ini belum bisa meraba, tapi hanya bisa prediksi secara apa namanya itu perspektif sains, justru ya agak menyayangkan kalau nggak segera diumumkan karena secara ilmu astronomi sudah mustahil hilal terlihat. Bahkan Oke. kemustahilan itu juga terbukti. Ini laporannya kan nggak ada yang terlihat. Baik itu laporan yang dikendalikan oleh tempat pengamatan BMKG, bahkan itu live streaming, kita pun juga bisa menyaksikan di websitenya BMKG, maupun tempat-tempat yang dikendalikan Artinya atau tidak ada yang ditunggu dikomandoi last oleh minute lagi seperti pemerintah. tahun lalu ya Pak Sugeng ya. Kalau tahun lalu kan ada Betul ya, last minute tuh. Mestinya ini idealnya itu segera mendapat respon dan langsung diumumkan karena sesuatu yang mestinya sudah jelas. Sebenarnya masyarakat sendiri, apalagi yang melihat live Metro TV ini akan tahu persis bahwa sebenarnya sekarang ini kita sudah mendapat kepastian akan memulai puasa versi pemerintah kapan, gitu ya. Hanya secara legitimatis kan kita harus menunggu keputusan Pak Menteri, gitu. Jadi saya nggak bisa menjawab apa penyebabnya karena saya berada tidak di lokasi rukyat, apa namanya sidang isbat. Meskipun saya juga bisa hadir karena termasuk peserta sidang isbat, namun karena tidak berada di lokasi saya nggak bisa meraba dan di grup yang saya ikuti pun tidak ada info-info terkait dengan mengapa ini kok belum segera Baik. diumumkan begitu. Karena Mas banyak Iqbal, pesan yang masuk ke Metro TV Pak Sugeng. Jadi kapan mulai Ramadan? Karena ini sudah Isya begitu, bahkan mungkin saya ke Ustadz Dasat. Ustadz Dasat ini banyak yang menantikan, mungkin sudah tidak sabar ya. Kerinduan terhadap Ramadan untuk bisa meningkatkan ketakwaan, ingin segera menyiapkan fisik dan juga psikis untuk bisa memulai sholat tarawih, bertadarus, berdiam diri di masjid, meningkatkan ketakwaan dan keimanan dalam 30 hari yang kalau sudah dimulai tiba-tiba sudah lewat begitu, tidak terasa 30 hari itu. Jadi apa yang seharusnya ditanamkan kepada kita yang akan segera menjalankan ibadah puasa pertama kalinya Ustadz Dasat? Ya, kalau saya sudah yakin puasa tanggal 19. Saya sudah yakin. Soal ini mudah-mudahan orang yang berdiskusi ini bukan mempertahankan ego organisasi atau ego pribadi yang berdiskusi. Lebih kepada kemaslahatan umat yang sudah dinanti. Saya mohon maaf saya harus undur diri. Saya ini kakak saya lagi kembali ke rahmatullah dan malam ini malam takziah pertama di Sulawesi Selatan. Ini sudah 8:30, saya sudah dari tadi ditunggu jamaah saya. Mohon maaf, saya hanya ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Penting menentukan satu Ramadannya ini. Dan lebih penting lagi menjaga ukhuwah, menjaga keikhlasan dan siap untuk ibadah. Saya lihat di tayangan juga sudah pada keluar. Mudah-mudahan ini sudah akan diumumkan. Terima kasih Bang Iqbal. Baik, terima kasih Ustadz Dasat. Kami juga turut mengucapkan berduka cita. Ustadz Dasat semoga selalu diberikan kesehatan dan salam untuk jamaah yang sudah menunggu Ustadz Dasat. Terima kasih sekali lagi Ustadz Dasat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.